Baik, perkenalkan nama saya Rika Agustina dengan NIM 191012332001. Jadi di sini kakak pengen kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Siapa yang mau mulai pertama nih? Kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka melalui perkenalan ini, insya Allah kita bakal makin dekat lagi melakukan kegiatan praktek BK kelompok. Baik, siapa yang mau duluan? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari SMA Negeri 1 Bersopang. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Helma Hidayati dari SMAN 1 Batu Sopang. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Berlia Marsa. Saya kelas 12 PS2 dari dan bersekolah di SMA Negeri 1 Batu Sopang. Ya, baik. Jadi di sini kakak akan memperkenalkan praktek BK kelompok. Jadi praktek kita BK kelompok kita ini tentang panduan pelaksanaan konseling individu dengan teknik manajemen self dalam kesulitan belajar. Yang pertama kakak itu bakal menjelaskan apa sih sebenarnya kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu merupakan salah satu faktor penghambat siswa dalam mencapai prestasi akademik yang maksimal. Menurut Syah, tahun 2011, setiap siswa pada prinsipnya berhak untuk memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun pada kenyataannya masih banyak fenomena kesulitan belajar yang dialami siswa berdampak pada rendahnya prestasi akademik di sekolah. Kemudian kakak akan menjelaskan juga teknik manajemen self. Apa-apa sebenarnya langkah dari teknik manajemen self ini. Yang pertama, tahap monitor diri atau observasi diri. Kemudian yang kedua, tahap mengatur lingkungan. Ketiga, ada tahap evaluasi diri. Keempat, ada tahap pemberian penguatan atau penghapusan dalam kurikulum. Kemudian kakak bakal menjelaskan lagi nih, faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Biasanya faktor yang menyebabkan kesulitan belajar itu terjadi bisa dari faktor lingkungan sekolah itu sendiri yang merupakan guru, maupun anak peserta didik itu sendiri. Kemudian ada faktor luar yang disebabkan oleh dari lingkungannya itu sendiri yang tidak mendukung si anak untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara maksimal. Nah, dari beberapa faktor yang kakak jelaskan ini, kakak bakal minta kepada kalian untuk mendeskripsikan secara terbuka kesulitan belajar yang telah kalian alami beserta faktor-faktornya ketika kalian melakukan kegiatan proses belajar mengajar di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Sopang. Jadi siapa ya nih yang mau pertama kali menjelaskan? Ya, baik Helma, silahkan. Saya. Ya, biasanya kan guru-guru itu faktor mengajarnya tuh lewat dari membaca, ngerangkum. Kadang murid itu susah untuk mengerti dari membaca, ngerangkum. Kan generasi zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Kadang banyak guru masih ketinggalan cara mengajarnya. Kayak cara mengajar zaman dulu dan zaman sekarang. Kan anak murid sekarang tuh lebih memahami dari cara belajar diceritakan lewat film, lewat praktek, PowerPoint. Murid itu jadi kayak suka gitu belajar seperti itu. Kalau guru mengajar cara ngerangkum, terus disuruh tugas, murid itu malas. Jadi malas untuk belajar. Ya, ada yang mau menambahkan? Saya. Baik, silakan Nisa. Kalau kesulitan yang biasa saya alami, biasanya kurang konsentrasi di sekolah. Karena kadang kan teman tuh ada yang ganggu, ada yang jahil. Jadi kita tuh kurang konsen kalau teman-teman ganggu. Terus kadang di kelas saya tuh ada kipas, tapi kipasnya kurang berfungsi. Jadi di kelas tuh panas, pengap. Jadi belajarnya nggak konsen. Baik, ada yang mau menambahkan Itu lagi? aja sih. Ya, boleh saya ya jadinya. Silakan. Jadi menurut saya yang paling utama itu pasti dari diri sendiri karena kurangnya manajemen waktu. Gimana ya?
bukannya kita kurang pandai dalam manajemen waktu, tapi terkadang waktu yang kita habiskan dalam satu pelajaran itu tuh terasa kurang karena ya misalnya kan dalam satu waktu gitu kan, jam pelajaran itu tuh sekitar 1,5 jam, dan tugas itu tuh nggak mungkin selesai dalam waktu 1,5 jam, dan itu dipaksa gitu loh, jadi kan nggak mungkin selesai, jadi dilanjut lagi. Nah jadi tuh tugasnya itu jadi kayak numpuk kesannya karena kita tuh mengerjakan itu lagi gitu loh, jadi kita kayak kurang konsentrasi untuk belajar gitu loh. Yang kedua itu sih kurangnya kayak dikata Helma tadi, kurangnya pemahaman guru kepada murid kayak gitu loh. Jadi kayak guru itu selalu memaksakan kehendak diri dia sendiri. Karena ya mungkin dia mengikuti kurikulum, tapi ya gimana, siswa juga harus dikasih arahan dan pengertian bahwa oh kita begini tuh karena kita mengikuti kurikulum yang berlaku kayak gitu loh. Bukan karena semau kita gitu loh. Seharusnya siswa ini diberikan pengertian dahulu gitu loh, supaya nggak ada miscommunication juga gitu loh. Nanti kalau misalnya ada apa-apa pasti muridnya nyalahin guru, guru ini begini kayak gitu. Jadi kayak konsentrasinya itu jadi kayak kurang fokus dirinya dalam beberapa mata pelajaran karena ya gurunya tadi kayak kurang memberi arahan kepada murid-muridnya. Terus iya sih, kayak kata Ica tadi juga benar banget. Katanya di kelas sering panas, apalagi kan dalam satu ruangan itu 30 bahkan lebih siswa. Kalau misalnya lagi ribut banget kan itu pasti panas, dan itu pasti konsentrasi bakal terganggu sih. Ya itu mungkin cukup. Oke, baik. Jadi ada yang mau nambahkan lagi? Ya. Baik, silakan. Dan ya betul kata Berli tadi, guru tuh harus memberi arahan kepada muridnya. Kan kadang guru tuh dia seakan senior, dia tuh ngerasa dia yang ngajarin muridnya, tapi murid ini perlu kalau guru tuh ngerangkul dia, jadiin dia kayak sahabatnya sendiri. Jadi murid itu nggak tegang, nggak bosan, nggak males buat belajar. Kadang kan guru itu ngajar aja, nggak kayak ngasih game, ngasih kayak edukasi buat muridnya. Kadang kan sekolah itu rumah kedua murid, ya seharusnya kasih kayak murid ini curhat, saling mendengar, jadi murid itu nyaman buat belajar, jadi konsen, jadi suka buat belajar. Dan yang kata Ica panas, kalau pakai AC kan ya serba salah. Kalau pakai AC dibilang muridnya nanti ketiduran. Kan kebanyakan murid tuh karena kepanasan, mereka tuh kayak malas belajar, terus disuruh nulis mereka tuh ngantuk, kadang tidur. Kalau ditaruh AC di kelas bisa ketiduran. Kalau ada kipas pun bisa ketiduran. Jadi murid itu kayak nyaman di kelas, jadi serba salah kalau ditaruh AC atau kipas angin di dalam kelas. Kalaupun nggak ada, jadi murid itu tetap masih tidur juga. Jadi serba salah sih. Ya, ada yang menambahkan? Ya, silahkan. Menambahkan. Maaf ya sebelumnya Helma, dari perkataan kamu yang bilang kalau misalnya kita memasang AC itu ganggu kayak akan ketiduran. Bagaimana kabarnya dengan sekolah internasional yang memakai standar AC di dalam ruangannya? Mereka fokus-fokus aja, dan itu berarti kembali kepada siswanya sendiri lagi. Kita tidak bisa menyalahkan fasilitasnya karena kayak mana ya, itu dingin pasti enggak, tapi kita mikirin kenyamanan kita gitu loh. Kalau ada AC dingin pasti nyaman. Saya pengalaman sendiri, saya selama 8 bulan saya belajar di ruangan yang lain, bukan di kelas. Itu tuh saya nyaman banget karena ruangannya ber-AC, bukannya karena saya dispesialkan ya, karena mungkin kita juga belajarnya di ruang guru waktu itu, karena saya juga ada bimbingan lah gitu kan, bimbingan olimpiade. Jadi saya belajar itu selama 8 bulan pakai kena AC aja gitu, dan itu malah kita buat nyaman gitu loh. Kita yang menerima materi itu jadi kayak tenang, nggak mikirin wah panas gitu loh. Itu sebenarnya kalau AC itu sih kayak
bagus sih menurut aku sebenarnya kalau misalnya diterapkan di sekolah-sekolah negeri juga, dan bahkan di sekolah teman-teman saya yang ada di Jakarta Selatan rata-rata juga udah memakai AC gitu loh di kelasnya. Dan mungkin kalau misalnya itu diterapkan di sini sih bagus, tapi ya mungkin dana dari sekolahnya kurang, jadi ya kipas itu juga cukup kok. Tapi kadang-kadang kipas itu tuh tidak berfungsi gitu loh, jadi kayak apa ya, jadi kayak misalnya dalam kipas itu dikasih fasilitas kipas 3, tapi yang berfungsi cuma 1, dan sekolah tidak kayak pas kita lapor ke kesiswaan kayak nanti dibagusin dan ujung-ujungnya enggak dibagusin. Jadi itu yang buat konsentrasi kita jadi kurang gitu loh. Menurut aku sih kalau misalnya pemasangan AC di kelas sih cukup bagus-bagus aja sih gitu. Karena itu nyaman banget, bukan karena tidur. Kalau misalnya tidur itu kembali lagi ke siswanya gitu loh. Kan ini kan dibahasnya kan gangguan belajar, tapi itu tidak terganggu sama sekali dengan keadaan AC. Mungkin kalau misalnya waktu istirahat mau digunakan jam tidur, ya nggak apa-apa, fine-fine aja menurut aku ya. Terima kasih. Baik, apa ada tambahan lagi? Atau udah cukup? Enggak ada. Udah cukup, Kak. Ya, baik. Jadi dari beberapa pendapat rekan-rekan sekalian, Kakak dapat menyimpulkan yang pertama, faktor pembelajaran guru yang tidak menyesuaikan dengan faktor tahun ajaran yang dia bawakan itu sangat berpengaruh. Yang kedua, ada beberapa fasilitas pendukung yang kurang sehingga berpengaruh juga kepada konsentrasi belajar siswa. Dan yang sebenarnya paling penting dari permasalahan kalian adalah lingkungan sekolah kalian. Kenapa bisa di lingkungan? Jika nih kita bandingkan kamu sekolah di desa dengan kamu sekolah di kota. Di desa itu tingkat orangnya yang orangnya yang pesimis terhadap nilai itu sangat rendah. Sedangkan di kota mereka lebih pesimis kepada nilai. Karena bagi mereka nilai mereka kurang itu udah berpengaruh banget terhadap kegiatan mereka. Jadi kayak ada acuan pada diri sendiri buat nggak malas. Kayak nggak tidur di kelas. Mereka tuh bisa, kok kita nggak bisa. Jadi kayak ada acuan nih, biar kita itu bisa juga kayak mereka. Kakak berpengalaman sendiri, ketika kakak sekolah di kampung sama kakak sekolah di kota, itu kelihatan banget itu perbedaannya. Fasilitas yang diberikan sebenarnya itu tidak berpengaruh kepada pendidikan. Mau sebagus ataupun seburuk apapun fasilitasnya, itu tergantung lagi kepada peserta didik tadi. Kebanyakan peserta didik tadi lebih fokus kepada guru yang lebih berkesan menakutkan. Biasanya kalau guru itu kayak bijak atau guru itu kayak lebih tegas, biasanya muridnya itu enggan melakukan beberapa kegiatan yang membuat guru itu marah, seperti tidur di kelas atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kayak lebih fokus. Kakak pribadi jujur, kalau guru itu galak, tidur aja nggak berani. Malah kayak melotot banget mata. Ngantuk-ngantuk, tapi masih bisa nahan. Itu sih kalau menurut kakak pribadi. Kemudian, kalau menurut secara kalian pribadi nih, belajar apa sih? Teknik belajar apa yang membuat kalian itu berkesan kayak malas, ngantuk di kelas kayak gitu. Nah, sehingga membuat kalian itu kayak prestasi akademik kalian itu kayak mulai per tahun itu kalian ngerasa kayak kok makin turun kalau kayak gitu kan. Kok makin kayak nggak kayak tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Nah, bisa dijelaskan siapa yang mau duluan nih? Boleh. Saya. Nggak, silahkan. Jadi yang tipe cara mengajar ya? Ya. Ya, jadi kalau tipe cara mengajar itu sih yang kurang guru yang kurang merangkul ke siswa, dan guru yang kurang mengedukasi siswanya gitu loh. Yang seakan-akan kayak dia ngasih tugas tapi dia bodo amat tujuannya apa gitu loh. Apalagi kayak catatan, kayak rangkuman gitu loh, yang bahkan dibaca aja enggak kadang, karena yang kita rangkum itu kayak enggak make sense banget di otak gitu loh. Karena yang kita rangkum itu tuh bisa mencakup satu bab sekalian gitu loh. Karena menurut saya rangkuman itu kan inti penting dari berparagraf gitu kan, jadi ditulis. Tapi terkadang guru nyuruh kalau misalnya kamu harus ngerangkum gitu loh. Jadi kayak ngerangkum itu kalau sedikit, nilai kita pasti juga sedikit, bahkan C gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nulisnya berlembar-lembar sampai walaupun cuma dirangkum 1 lembar, tapi kita juga nulisnya 1 lembar buku yang kayak gini,
itu pasti nilai kita bakal A, bahkan A+. Asal menjelaskan. Dan kita tuh nggak tahu sebenarnya yang kita tulis itu apa, yang penting banyak. Itu sih. Karena sebenarnya kita itu bukan takut karena nggak bisa belajar, tapi takut karena nilai kita jadi kecil gitu loh. Yang kedua sih, guru yang selalu pas masuk kelas, dia menjelaskan suatu materi itu, ya dijelasin aja gitu, dijelasin. Pas kita nanya, pas dia nanya, saya kurang, kalian nggak paham nggak gitu kan? Pas kita bilang nggak paham kayak gitu yang di sebagian ininya gitu lah. Terus dia bilang, emang kamu tidak mendengarkan dengan baik? Saya nggak suka banget sama guru yang kayak gitu. Kita sudah mencoba untuk mengerti, tapi ada beberapa part dan penjelasan yang kita kurang mengerti. Jadi kita harus diberitahu gitu loh. Kan kita belum tahu apa-apa nih. Kan mereka, jadi kita tuh harus tahu gitu loh. Oh, ini tuh ternyata yang benar. Daripada kita salah pemahaman saat ulangan, jadi kita lagi yang salah nanti. Terus guru yang kalau misalnya setiap apapun kesalahan siswa, dia akan menghukum gitu loh. Saya nggak suka banget. Menghukumnya itu kayak nggak ngotak. Disuruh membersihkan lingkungan sekolah gitu loh, di depan kelas saat belajar. Iya sih, itu kedisiplinan. Tapi buat apa WC. ada kayak ya kayak gitu kayak WC. Tapi buat apa ada kayak pembersih sekolah gitu loh? Buat apa? Mereka digaji untuk itu. Disiplin itu memang bagus begitu disiplin. Tapi hukuman yang lain kan bisa. Dia bisa merangkum atau dia bisa membuat puisi dan lain-lain. Dan yang berhubungan sama pelajaran tersebut. Daripada yang kedisiplinan terus, tapi akademisi juga nggak ada, ya percuma menurut saya. Terus tipe guru itu yang kayak kalau misalnya kita lagi kayak kecapean, kita kayak protes, ibu boleh istirahat sebentar enggak, kayak gitu kan. Kita kan pasti perlu ya kayak gitu ya. Dan bahkan jadi kayak gurunya bilang, jangan, nanti itu kamu ketinggalan pelajaran. Sebenarnya kita tuh pengen istirahat karena kita ingin konsentrasi gitu loh. Karena gara-gara itu jadi kayak kita nggak boleh, jadi kayak kurang tuh konsentrasi menurut saya sih. Kalau belajarnya terlalu tegang gitu loh. Kalau yang santai-santai sih, cara belajarnya santai, nggak usah sih kalau ada istirahat. Tapi yang tegang, misalnya kayak matematika gitu kan, kayak bahasa Inggris, kan kita kan first language kita kan bahasa Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan pasti kayak rada capek ya. Dan itu pasti kalau misalnya terlalu ditekankan, itu kita bakal capek sendiri gitu loh. Itu sih mungkin cukup dari saya. Ya, baik. Ada yang menambahkan? Sudah cukup diwakilkan Nggak dari ada. Sudah cukup. Ya, baik, dapat disimpulkan dari penjelasan Berlin tadi bahwa faktor utamanya itu adalah guru. Di mana guru itu sebenarnya harus merangkul, bukan sekedar memberi penjelasan, tapi juga memberi pengarahan. Karena arahan sangat penting bagi kita siswa untuk menentukan seperti apa kita ke depannya. Kemudian, kedua yang kita ambil dari kesimpulan Berlin tadi, bahwa memberikan hukuman itu sewajarnya. Dan kalau bisa, hukuman itu bermanfaat bagi si siswa tersebut. Bukan hanya sekedar menghukum hanya karena ingin melihat siswa ini capek atau ingin melihat siswa ini kayak apa ya? Jerah. Kayak trauma atau jerak kayak gitu. Enggak. Kalau bisa hukuman itu sebisa mungkin menambah minat belajar si siswa tersebut. Mungkin bisa dengan menghafal rumus. Bagi siswa yang kurang hafal rumus, suruh dia menghafal rumus. Atau menghafal sesuatu yang bermanfaat bagi mata pelajaran itu sendiri. Yang tidak jauh dari mata pelajaran itu sendiri. Baik. Kemudian, kalau mau nanya lagi nih, pendapat kalian. Teknik apa atau bagaimana cara nih supaya minat belajar kalian di sekolah itu jadi bertambah kayak gitu. Nah, jadi kayak kalian di sekolah itu prestasi akademik kalian itu nggak turun gitu. Nah, kalian pengennya seperti apa yang bakal diterapkan oleh pihak sekolah supaya nanti kegiatan belajar kalian itu jadi kayak kesannya nggak membosankan, nggak ngantuk, nggak malas-malasan kayak gitu. Jadi ada yang menjelaskan? Ya, baik, silakan Helma. Ya, menurut saya pribadi ya, saya lebih suka dalam metode belajar yang kayak praktek, terus saya guru itu ngajak belajar di luar kelas, kayak di gazebo, di pendopo, di taman, di perpustakaan, di kantin. Murid tuh jadi kayak semangat buat belajar. Di kelas kan kayak yang perbincangan tadi, kayak panas kelas. Jadi murid itu kayak ngantuk, kayak malas buat belajar.
Jadi guru tuh kadang kurang mengerti di murid ya, kadang seperti itu. Ya, baik. Ada yang mau nambahkan? Ya, silahkan Berlin. Ya. Jadi menurut saya, yang menurut saya guru dan gurunya dulu, guru yang lebih ke merangkul murid, merangkul siswa lah. Karena saya sadar kayak di K13 ini tuh kayak kebanyakan guru-guru itu tuh hanya mengejar KTSP gitu loh, mengejar target, tapi dia lupa akan ininya apa namanya siswanya juga perlu arahan kayak gitu. Kita perlu bimbingan karena gini, kita dalam masa peralihan gitu, kita dalam masa remaja perkembangan. Jadi kita sebenarnya kita tuh butuh dorongan dan butuh teman untuk menuju masa depan yang lebih baik gitu loh. Seharusnya sosok guru harus ada di guru itu loh, sifatnya gitu loh. Jadi kita tuh kayak nggak bingung kalau misalnya kita kurang edukasi dari sekarang, mungkin kita lulus SMA nanti kita jadi kayak salah tujuan, bahkan jadi kalau kurangnya edukasi jadi hal negatif buat anak itu sendiri. Menurut saya sih itu. Dan yang kedua, cara belajarnya itu tuh sih yang menggunakan kayak lebih modern lah. Kalau 2016 KTP 2006 kita kan kayak mungkin kayak masih membaca doang, kayak menulis dan merangkum dan segala macam. Tapi kalau di K13 kan kita bisa lebih dan lebih memodernkan gitu loh. Apalagi sekarang banyak medianya. Bisa melakukan dengan PowerPoint kayak gitu kan, atau kita bisa animasi visual kayak gitu loh. Karena menurut saya pelajaran di animasi visual gitu kan, melalui visual itu tuh lebih susah untuk dilupakan. Contohnya kayak gini, kita menonton film misalnya lagi kecil, kita menonton film Upin Ipin, dan itu tuh beberapa puluh tahun lalu, dan sekarang kita nggak bakal lupa. Pasti kalian dari awal itu tuh nggak lupa alur cerita film itu. Tapi coba kalian membaca novel di 10 tahun lalu, pasti kalian bakal lupa sekarang. Itu sih menurut saya pembelajaran visual itu juga penting. Apalagi dan saya sukanya sistem pembelajaran yang melalui praktek. Karena kita tuh tahu gitu loh, kayak kita dikasih materi, tapi kita juga dikasih praktiknya. Oh ternyata seperti ini gitu loh. Apalagi itu tuh sih yang sangat penting sih di kayak fisika, biologi, atau kayak di bahasa kan kita harus punya contoh ya biasanya. Jadi ya itu lebih memudahkan dalam kita mengajar. Terus habis itu kan karena tadi kata ruangannya panas ya kita kan. Ya betul sih kata Helma. Kita harus kayak sekolah itu luas, buat apa disediain fasilitas kayak gazebo, kayak pendopo dan lain-lainnya, kalau nggak digunakan gitu loh. Kayak sekarang nih kita ke perpus aja untuk belajar kita seneng banget gitu. Apalagi kalau misalnya setiap pelajaran itu tuh kita kayak pelajaran hari ini di kelas, jadi besok hari ini diinformasikan juga besok kita belajar di luar yuk, kalau misalnya belajarnya pada semangat. Nah jadi kita siswa ini jadi semangat gitu loh, kayak oh asik kita minggu depan kita bakal keluar gitu, jadi kita nggak bosan di kelas, nggak panas. Jadi minggu depan dan seterusnya siswa itu bakal semangat dalam pelajaran tersebut gitu loh. Dan pasti guru itu akan menjadi favorit si siswa. Apalagi kalau misalnya guru itu memberikan reward, seperti misalnya kayak reward nilai gitu lah. Janganlah kayak misalnya kayak coklat gitu, kayak gak usah sih kayak nilai. Kalau coklat sih, kalau gurunya mau beramal lebih ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kita juga siswa pasti senang dan sangat bersyukur akan itu gitu loh. Itu sih. Atau saya dulu pernah les. Jadi kita kalau misalnya nilai kita bagus, misalnya kita dapat nilai 90. Jadi kita tuh dikasih bintang gitu loh, dikasih poin bintang. Nah, kalau misalnya poin itu kita tambah, kita kumpulin, misalnya sudah 500 bintang kita, itu tuh kita bakal kayak bisa mengajukan gitu loh. Permisi Bu, bintang saya sudah sekian, saya boleh meminta rewards ini enggak? Nah, berarti kita jadi makin semangat dalam belajar, karena kita ingin mengumpulkan nilai itu gitu loh. Dan jadi kita kayak semangat kita dapat, pelajaran juga dapat, dan kita nggak bosan sama sekali gitu. Itu jadi cukup sih. Makasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup itu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya dari penjelasan kalian ini penting banget nih. Kalau dilihat-lihat dari penjelasan pertama sampai yang ketiga ini,
banget, benar-benar cocok banget sama teknik manajemen. Kenapa dibilang teknik manajemen STEP ini sangat penting? Karena di sini kepada proses pengubahan tingkah laku atau menimbulkan tingkah laku baru serta perilaku yang berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi kan kita membahasnya tadi tentang kesulitan belajar, tapi lebih kepada kalau dilihat dari pembahasan kita itu kayaknya tanggung jawab dari guru yang kurang ya kalau dilihat ya. Tanggung jawab guru yang kurang, kemudian guru yang suka memberikan tugas tapi tidak memberikan penjelasan, kemudian guru yang tidak bisa merangkul siswa, kemudian guru yang tidak bisa memberikan apresiasi kepada siswa, ataupun guru yang tidak mengerti tentang perasaan siswa, kalau bahwa ketika jam-jam ngantuk itu siswa itu pengen lebih kepada suasana yang nyaman untuk belajar, bukan suasana yang tegang, kayak gitu. Jadi pada teknik ini juga kita bisa menerapkan kayak observasi diri, adalah kayak kita ini misalkan kakak ini sebagai guru dan kalian murid. Jadi teknik observasi diri itu kayak kakak ini nanya, selama kakak mengajar mata pelajaran ini ada keluhan nggak? Ada yang harus diperbaiki nggak? Dari kalian ada tambahan nggak supaya misalkan nanti prestasi akademik kalian tuh misalnya atau nggak nilai kalian itu bertambah, kalian pengennya itu kayak apa, kayak gitu. Nah selanjutnya kakak akan mengajar seperti itu, atau dari kalian itu mengajukan, kak bagusnya belajar tuh kayak gini, atau enggak seminggu sekali kita itu belajarnya di luar kayak gitu, atau enggak nanti ketika kita sudah mencapai target kita dikasih apa. Jadi itu penting banget teknik observasi diri untuk mengetahui kemajuan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, baik. Mungkin cukup sekian teknik wawancara kita malam ini. Kakak hapuskan jempol buat kalian. Makasih banyak udah mau bergabung sama kakak untuk menjelaskan tentang kesulitan belajar kalian di sekolah. Kakak aplaus banget. Makasih banyak ya tentang pemikiran kalian yang maju. Kakak senang banget. Ya, baik. Dari kakak sendiri, kakak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.